Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oke, bisa dimulai ya. Silakan buka kitabnya. Sekarang wasyu'batul hadiyatu wasab'una, benar ya? Yang ke 71. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wasyu'batul hadiyatu wasab'una az-zuhdu wa huwa al-iktisaru ala qadril hajati mimma tayaqqana haluhu. Wasyu'batul hadiyatu wasab'una, cabang ke 71. Cabang ke 71 az-zuhdu, zuhud. Az-zuhdu, zuhud. Apa itu zuhud? Wa huwa adapun zuhud al-iqtisaru, ialah membatasi diri. Al-iqtisaru ialah membatasi diri ala qadril hajati, atas kadar kebutuhan. Ala qadril hajati, atas kadar kebutuhan. Mimma, dari sesuatu, tayakkona, yang yakin. Mimma, dari sesuatu. Mimma, dari sesuatu, tayakkona, yang yakin. Yakin halaluhu, itulah al-shawab, bukan haluhu ya. Halaluhu yang benar. Apa halalnya hal tersebut? Halaluhu, apa halalnya ma, halalnya sesuatu itu. Wahadza, adapun ini zuhdul arifina, ialah zuhudnya orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah. Wahwa, adapun zuhud, al-muradu, ialah yang dimaksud huna di sini. Wahwa, adapun zuhud, al-muradu, ialah yang dimaksud huna di sini. Wa amma zuhdu, adapun zuhud, fil harami, dalam hal yang haram. Wa amma zuhdu, adapun zuhud, fil harami, dalam hal yang haram. Fawajibun amun, ialah wajib secara umum. Fawajibun amun, ialah wajib secara umum. Wajib secara umum. Ala jami'in nasi, kepada seluruh manusia. Wakilah, dan dikatakan. Wakilah, dan dikatakan. Wakilah, dan dikatakan. Az-zuhdu, adapun zuhud, tafriqul majmu'i. Az-zuhdu, adapun zuhud, tafriqul majmu'i, ialah
memisah yang bercampur atau memisah harta yang bercampur. Wa tarku talabil mafqudi, dan tidak mencari yang enggak ada. Wa tarku talabil mafqudi, dan tidak mencari hal yang tidak ada. Wa taqdimu ghairihi, dan mendahulukan orang lain atau mengedepankan orang lain. Wa taqdimu ghairihi, dan mendahulukan orang lain ala nafsihi, atas dirinya, ala nafsihi, atas dirinya, inda wujudil quti, ketika ada makanan, inda wujudil quti, ketika ada makanan. Waqala, dan berkata Al-Ghazali, siapa Imam Ghazali? Waqala, dan berkata Al-Ghazali, siapa Imam Ghazali? Wa zuhdu, adapun zuhud, antatsruka. Wa zuhdu, adapun zuhud, antatsruka, ialah kamu meninggalkan, atau ialah meninggalkan siapa kamu? Meninggalkan ad-dunya, kepada dunia. Ad-dunya, kepada dunia. Li'ilmika, karena kamu tahu. Li'ilmika, karena kamu tahu. Bihakarotiha, dengan hinanya dunia. Bihakarotiha, dengan hinanya dunia. Hina. Bin nisbati, dengan menisbatkan atau menyandarkan. Bin nisbati, dengan menyandarkan. Ila nufasatil akhirati, kepada kehidupan akhirat. Ila nufasatil akhirati, kepada kehidupan akhirat. Walaisa, dan tidak ada. Walaisa, dan tidak ada. Minaz zuhdi, dari zuhud. Minaz zuhdi, dari zuhud. Tarkul mali, apa? Meninggalkan harta. Tarkul mali, apa? Meninggalkan harta. Wa bazluhu, dan menyerahkan harta. Wa badluhu, dan menyerahkan harta, ala sabilis sakhoi, atas jalan dermawan, atau atas sebab dermawan. Saya juga. Wa ala sabilis timalatil qulubi, dan atas jalan condongnya hati. Wa ala sabilis timalatil qulubi, dan atas jalan condongnya hati. Wa ala sabilit tam'i, dan atas jalan tamak atau rakus. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya adapun hal itu. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya hal itu. Karena sesungguhnya hal itu, kulluhu, seluruhnya. Kulluhu, seluruhnya. Min mahasinil adati, ialah termasuk adat yang baik. Adat-adat yang baik. Min mahasinil adati, ialah termasuk adat-adat yang baik. Wala madkhala, dan tidak masuk. Wala madkhala, dan tidak masuk. Li syai'in, kepada sesuatu.
li syai'in kepada sesuatu, minhu dari hal itu, fil ibadati dalam ibadah-ibadah, fil ibadati dalam ibadah-ibadah, intaha selesai. Oke. Jadi di cabang yang ke-71 ini kita akan membahas tentang zuhud. Apa itu zuhud? Kalau sebagaimana yang mungkin kita dengar dari guru-guru kita, zuhud adalah meninggalkan dunia. Jadi hal-hal yang bersifat duniawi seperti uang, apalah gitu. Nah, itu kita tinggalkan seluruhnya, itu adalah zuhud. Tapi kalau di kitab ini dijelaskan, zuhud adalah membatasi diri dalam hal yang dibutuhkan, yang mana kita yakin itu halal. Ya. Jadi membatasi diri dalam menggunakan sesuatu dalam menggunakan hal-hal yang halal. Kalau hal-hal yang haram itu sudah pasti nggak boleh. Kita membatasi diri atau meninggalkan hal-hal yang haram itu sudah pasti. Ya, maksiat itu kan tidak boleh dilakukan. Tapi dalam hal-hal yang halal, artinya boleh dilakukan, itu harus ada batasan juga. Contoh gampangnya kayak makan gitu. Ya secukupnya, nggak boleh sampai kebanyakan. Zuhud itu makan kan halal, makan kan boleh dilakukan. Jadi ketika makan ya sekenyangnya aja, nggak boleh sampai tamak rakus kebanyakan, nggak boleh. Gitu ya. Jadi kalau zuhud adalah membatasi diri untuk melakukan hal-hal yang halal, yang mana itu merupakan kebutuhan. Kita butuh makan, iya memang butuh makan, tapi kan bukan butuh makan yang banyak. Cukup makan secukupnya saja. Gitu. Mungkin kalau dalam kaidah fikih kita pernah belajar tentang di bab diror atau darurat. Ada kaidah fikih mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu darurat, yakni keadaan emergensi, itu membolehkan kepada hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang diharamkan gitu. Contohnya kayak kita lagi di hutan, kelaparan, belum makan sama sekali. Terus di sana yang ada cuman daging babi. Boleh nggak makan daging babi? Kalau pilihannya antara kita mati atau makan daging babi, maka yang didahulukan adalah makan, nggak apa-apa makan daging babi. Itu dalam keadaan tertentu. Namanya darurat atau emergency. Tapi makannya gitu. Ada kaidah kedua, yakni ma'ubi halid darurati yuqaddaru biqadriha. Sesuatu yang boleh karena darurat itu harus dibatasi sesuai kebutuhannya atau sesuai kadarnya gitu. Jadi ketika makan daging babi, ketika perut sudah keisi dan kenyang, ya sudah, tidak usah lanjut lagi. Mentang-mentang enak terus lanjut gitu, tidak boleh. Ya sama kayak gini. Itu kalau dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan. Tapi hal-hal yang halal, contohnya di dapur makan, harus benar-benar membatasi. Nggak boleh sampai ya makan sampai melampaui batas. Biasanya kalau ulang tahun gitu, mentang-mentang banyak nasi gitu, terus makan gitu. Terus gimana pilihannya kalau antara zuhud dan mubadzir gitu? Ini kalau nggak dimakan eman. Tapi
Kalau dimakan kita jadi tamak. Nah, itu pilihan masing-masingnya. Ada juga yang mengatakan zuhud itu adalah tafriqul majmu', yakni memisah harta yang bercampur. Jadi harta, katakanlah uang gitu, dipisah mana uang yang haram, bukan yang haram ya, mana uang yang halal dan mana uang yang syubhat. Kalau uang yang haram kan tidak boleh ya, uang dapat dari judi tidak boleh gitu ya, judinya aja tidak boleh. Tahu judi ya? Judi sekarang juga kan marak-maraknya judi online ya, judul gitu. Kalian kalau buka situs-situs web, entah kayak film gitu, nonton di XX1 atau Cinema 21 gitu, itu kan iklannya semuanya judi. Itu saking gampangnya, entahlah gitu, kok bisa akses ke judi online semudah itu. Itu nggak boleh, haram ya. Zuhud adalah memisah harta antara uang yang halal dan yang syubhat. Syubhat itu adalah bainal halal wal haram, antara halal dan haram, nggak jelas gitu. Itu syubhat. Terus ada juga yang mengatakan zuhud adalah tarku tolabil mafkuti, tidak mencari hal yang enggak ada. Artinya nyari hal-hal yang pasti aja gitu. Juga ada yang mengatakan zuhud adalah mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri dalam hal makanan. Ini dalam catatan ketika kita punya makanan gitu, terus ada orang lain lapar, tetangga kita lapar gitu, kita kasih, itu namanya mendahulukan orang lain timbang kita sendiri. Nah, itu namanya zuhud ya. Terus gimana kalau kita yang lapar? Gimana kalau kita yang lapar? Masa mau dahulukan orang lain daripada diri sendiri? Nah, kalau hal itu, maka tetap yang didahulukan adalah diri sendiri. Karena hifdzun nafas atau menjaga diri sendiri itu merupakan hal yang tinggi dalam maqasidus syariah bahasanya. Jadi ada, kalau kalian belajar tentang maqasidus syariah ya, mungkin banyak yang belum dengar, itu ntar ada yang menjaga diri, menjaga harta, menjaga jiwa, terus dan ada 5 pokoknya. Yang paling tinggi adalah menjaga diri. Itu bahkan di atasnya menjaga agama. Ya. Jadi bahkan agama pun itu masih lebih penting diri kita gitu. Nah, ini kalau katanya Imam Ghazali, zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang duniawi karena kita tahu itu adalah sesuatu yang hina. Ya. Apa contohnya hal-hal yang duniawi? Uang itu duniawi enggak sih gitu? Tergantung. Enggak selamanya uang itu bersifat duniawi. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, ya jadinya ukhrawi atau ya untuk kehidupan nanti. Kita tahu dalam hadis, amal yang enggak akan pernah terputus salah satunya adalah bahkan ketika kita mati, iza matal muslim gitu kan, in qat'as amaluhu illa salasan, kalau enggak salah hadisnya itu. Salah satunya adalah shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Jadi kita ngasih orang lain. Kenapa kok Islam sangat
sangat menganjurkan untuk sedekah atau sangat menganjurkan untuk membantu orang lain. Bahkan di satu ketika hadis, Nabi ketika keluar dari satu masjid seusai entah sholat id beliau, nah itu banyak para cewek, banyak para wanita di sana ketika keluar masjid. Seketika itu Nabi bersabda, ya ma'syarun nisa, wahai engkau seluruh wanita, yang Nabi perintahkan adalah tasaddaqna, kalian harus bersedekah gitu. Kenapa? Fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar, karena aku bermimpi di neraka itu paling banyak seorang wanita. Itu dawuhnya Nabi ya. Jadi sedekah itu sangat penting. Bahkan kalau kita telaah secara ekonomi gitu, membantu orang lain itu bahkan bisa meningkatkan ekonomi negara, sangat bisa itu. Membantu orang-orang miskin. Cobalah telaah itu. Gitu ya. Nah, zuhud itu bukan lantas meninggalkan harta, bukan lantas nggak usah kerja gitu. Ya udah, karena kerja itu menghasilkan uang, yang mana uang itu dunia, ya udah nggak usah kerja, nggak gitu ya. Tapi zuhud itu membatasi diri dalam melakukan hal-hal yang halal, membatasi diri intinya. Ya, gak usah bermewah-mewah lah gitu. Ya, kalau udah katakanlah kalian laptop gitu, gak usah lah kalau kalian juga laptopnya gak perlu yang bagus-bagus juga kan. Wong cuman buat nulis tok, bukan buat ngedit video atau apa. Jadi cukup ya, gak perlu beli MacBook gitu, gak perlu pakai ROG atau ya yang mahal-mahal itu. Sesuai kebutuhan. Itu namanya zuhud. Yang bikin gak zuhud adalah kadang ya iri dengki itu. Ngelihat orang lain laptopnya bagus gitu, atau HP-nya bagus, HP-nya iPhone gitu. Terus jadi pengen beli iPhone juga, ngapain? Oke ya. Lanjut, wasyu'batus saniyatu was-sab'una. Cabang ke-72. Al-ghairatu ialah ghairah, cemburu. Al-ghairatu ialah cemburu, wa tarkul midai, dan meninggalkan miza. Apa itu miza? Nanti dijelaskan. Al-ghairatu ialah ghairah, cemburu, wa tarkul midai, dan meninggalkan miza. Fal ghairatu, adapun ghairah, bi fathil ghaini al mu'jamati. Fal ghairatu, adapun ghairah, bi fathil ghaini al mu'jamati, dengan fathahnya ghain. Bi fathil ghaini, dengan fathahnya ghain, al mu'jamati, yang dititik. Yang dititik, wa sukunul ya'i, wa sukunil ya'i, dan sukunnya ya. Al ghairah karahatu syirkatil ghairi fi haqqihi. Karahatu syirkatil ghairi ialah tidak suka perkumpulan orang lain. Karahatu syirkatil ghairi ialah tidak suka perkumpulan orang lain fi haqqihi, di dalam haknya. Wal midza, wadapun midza,
bikasril mimi, dengan kasrohnya mim, wal maddi dan mad panjang. Midza namanya mad wajib muttasil, al midza. Huwa ayyad khula, ialah masuk ar-rajulu, siapa laki-laki, ayyadkhula ialah masuk ar-rajulu, siapa laki-laki, ala ahlihi, atas keluarganya, ala ahlihi, atas keluarganya, thumma yukhlihim, kemudian apa ya, yukhli itu mengosongkan, meninggalkan mungkin ya, mengosongkan ya. Thumma yukhlihim, kemudian mengosongkan, hum, kepada keluarganya, hatta yamila, sampai condong, hatta yamila, sampai condong, ba'duhum, apa siapa sebagian mereka, ba'duhum, siapa sebagian mereka, ila ba'din, kepada sebagian yang lain, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Fayambaghi, maka seharusnya, lirrajuli, bagi laki-laki, fayambaghi, maka seharusnya, lirrajuli, bagi laki-laki, ayyakuna, apa ada, ayyakuna, apa ada, sahibu ghairatin, apa orang yang cemburu, apa siapa orang yang cemburu, inda ru'yatima, ketika melihat sesuatu, ketika melihat sesuatu, yukhalifu, yang berbeda, apa ma asyar'a, kepada syariat, yukhalifu, yang berbeda, asyar'a, kepada syariat. Wa inda husulir raibati, dan ketika mencapai keraguan. Wa inda husulir raibati, dan ketika mencapai keraguan. Bi khilafi su'idzanni, berbeda halnya suudzon, berburuk sangka, negative thinking, bil mar'i, kepada orang, bil mar'i, kepada orang, min ghairi raibatin, tanpa ragu, min ghairi raibatin, tanpa ragu. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, mazmumun, ialah tercela, atau suudon. Fa innahu, maka sesungguhnya suudon, mazmumun, ialah perbuatan yang tercela. Wa asyrafun nasi, adapun paling mulianya manusia, wa asyrafun nasi, adapun paling mulianya manusia, wa a'lahum, dan paling tingginya manusia, himmatu asyaddihim, himmatu asyaddihim, ialah sangat inginnya mereka, himmatu asyaddihim, ialah sangat inginnya mereka, ghairatan, dengan cemburu, ghairatan, dengan cemburu, ala nafsihi, atas dirinya, atas dirinya, wa khawasihi, wa khawasihi, dan khawas, orang-orang khusus, wa khawasihi, dan orang-orang khusus, wa umumil mu'minina, dan
orang-orang mukmin secara umum. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghairatu minal imani wal midha'u minan nifaq. Al-ghairatu adapun ghairah, cemburu, minal imani ialah termasuk iman. Ini cemburu yang gimana dulu ya? Bukan cemburu-cemburu buta yang seperti kalian pikirkan, enggak, beda. Wal midha'u adapun midha' minan nifaqi ialah termasuk nifak, munafik. Midha' itu kalau nyari makna aslinya adalah cermin. Cuman kalau dalam bahasa kitab ini yakni pergaulan bebas, itu midha' namanya. Rawahul Bazzar wal Baihaqi. Rawahu meriwayatkan hu kepada hadis Al-Bazzaru wal Baihaqi. Siapa? Bazzar dan Baihaqi. Wallahu ta'ala, adapun Allah ta'ala, wallahu ta'ala, adapun Allah ta'ala, kataba ialah berfirman. Kataba ialah berfirman ala babil jannati, di dalam bab jannah, bab tentang surga. Anta haramun ala duyuthi, anta adapun kamu, haramun ialah haram. Anta adapun kamu, haramun ialah haram, ala duyuthi atas duyus. Apa itu duyus? Fad duyusu adapun duyus, fad duyusu adapun duyus, huwallazi ialah orang, huwallazi ialah orang, yardo yang rela, yardo yang rela, bil qabihi dengan hal yang buruk, bil qabihi dengan hal yang buruk, ala ahlihi atas keluarganya. Fa innahu maka sesungguhnya dia, la yadkhulu ialah tidak masuk, fa innahu maka sesungguhnya dia, la yadkhulu ialah tidak masuk, al jannata ke surga, tidak akan masuk surga. Wa innas samawati sab'ah, dan sesungguhnya 7 langit. Wa innas samawati sab'ah, dan sesungguhnya 7 langit, wal ardina sab'ah, dan 7 bumi, dan 7 bumi, wal jibala, dan gunung-gunung, tal'anu ialah melaknat, tal'anu ialah melaknat, az-zaniya kepada pezina, wad duyusa, dan duyus. Apa duyus tadi itu? Orang yang rela keluarganya melakukan hal yang buruk. Hadza adapun ini, idza alima jika tahu, wasakata dan diam. Hadza adapun ini, idza alima jika tahu, wasakata dan diam. Wa amma idza lam ya'lam, dan jika tidak tahu siapa orang, fala yanbaghi maka tidak seharusnya, fala yanbaghi maka tidak seharusnya, ayyadhunna apa menduga, apa menduga, dhunna su'i dengan dugaan buruk, dengan negative thinking. Wa ayyatajassasa, dan menyelidiki atau meneliti, menelaah,
menyelidiki al-bawatina kepada hal-hal yang samar, al-bawatina kepada hal-hal yang samar, wa yunaqqaba dan menggali, wa yuftasha dan wa yunaqqiba ya, dan menggali, wa yuftasha dan sama menyelidiki atau meneliti auratan nasi kepada auratnya manusia, auratan nasi kepada auratnya manusia. Fa inna dzalika maka sesungguhnya hal tersebut, fa inna dzalika maka sesungguhnya hal tersebut mazmumun ialah perbuatan tercela atau ya perbuatan tercela fi syar'i di dalam syariat. Jadi di sini ada hadis al-ghairatu minal iman wal midza minan nifaq. Ghairah atau cemburu itu termasuk dari iman, beriman kepada Allah. Cemburu yang seperti apa? Kayak kita lihat orang baik gitu, kita cemburu, kok dia bisa ngelakuin hal baik kok kita enggak ya. Nah itu perbuatan yang iman gitu. Bukan cemburu gara-gara ya Sedangkan midza enggak boleh midza. Kalau makna kitabnya, midza adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Ingat ya, cemburu dalam hal ini adalah cemburu ngelihat orang lain melakukan hal baik gitu. Jadi lihat temen rajin sholat tahajud gitu, kita cemburu gitu, dia kok bisa sholat tahajud kok kita enggak gitu, akhirnya kita ikut sholat tahajud. Nah itu hal yang baik ya, bahkan minal iman, termasuk iman kepada Allah katanya kitab ini. Terus juga Allah berfirman ala babil jannah, anta haramun ala duyus, kamu haram melakukan duyus. Duyus apa itu duyus? Duyus adalah kita rela melihat keluarga kita melakukan hal buruk, melakukan hal yang buruk gitu. Kita punya keluarga gitu, entah ya keluarga kita, entah kakak gitu, ngelihat dia melakukan hal yang buruk, nah kita diam aja gitu. Nah itu duyus namanya, jadi itu nggak boleh. Dan bahkan la yadkhulul jannah, nggak kira masuk surga kalau kamu kayak gitu. Bahkan dalam hadis dikatakan, katanya man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, melihat orang maksiat, melihat orang-orang yang berbuat buruk gitu, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu. Ya rubah dengan tangan, ya mungkin kayak dipukul gitu biar tobat. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau kamu nggak bisa pakai tangan, pakai mulut, nasihatin. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau kamu nggak bisa pakai mulut, maka pakai hati. Falidzalika at'aful iman, katanya. Cuman pakai hati itu adalah paling lemah, paling bawah dalam hal iman. Tidak bisa pakai mulut, tidak bisa ngasih nasihat, ya doakan saja. Ngelihat orang maksiat, ya cukup dengan berdoa, ya Allah semoga mereka tobat.
Gitu ya. Oke. Ya. Gini ya. Jangan ngobrol ketika ketika dalam pengajian kayak gini. Ya. Jangan rame. Masih ada teman-temanmu yang serius belajar. Gitu. Kasihani mereka. Yang niat-niat belajar, yang benar-benar ngertikan kitab gitu loh. Kasihani mereka. Biar mereka fokus belajarnya gitu. Ya. Kalau emang bener-bener penting banget ngobrolnya gitu, ya jangan sampai kedengeran. Sangat mengganggu sekali itu. Ya. Ya nanti ketika sudah selesai pengajian, ya ngobrol lah sepuasnya. Di kamar ngobrol sepuasnya gitu. Sekarang waktunya pengajian, waktunya kamu fokus sekolah, waktunya fokus belajar. Ada waktunya belajar, ada waktunya main. Ya, jangan jadikan waktu belajar itu buat waktu main. Kalau waktu main dijadikan waktu belajar bagus. Tapi kamu udah waktu mainnya dibuat main, waktu belajarnya dibuat main juga. Ya tapi kalau enggak pinter-pinter, kalau enggak bisa-bisa, ya salahkan dirimu sendiri. Hafalanmu enggak cepat, ya salahkan dirimu sendiri. Ya. Waktunya refreshing, liburan ada. Hari Minggu itu kan full. Kamu libur dari pagi sampai sore, tidak ada kegiatan apapun. Nanti ketika liburan Ramadan atau nanti tahun baru, di rumah sepuasnya, terserah kamu gitu. Sekarang di pondok waktunya belajar. Ya jangan jadikan waktu belajarmu itu sebagai main-main. Kamu mendok biar pinter, usaha gitu. Ya, waktunya hafalan subuh, ya sudah hafalan gitu. Ada waktunya kalian nanti refreshing, ada waktunya nanti kalian benar-benar bebas, terserah kalian mau ngapain. Selama itu hal baik, selama itu bukan hal yang buruk, terserah gitu. Tapi waktunya pagi hafalan, ya sudah dipakai buat hafalan yang serius. Kalau 24 jam atau selama kamu sekolah, dari hafalan pagi setelah subuh, sekolah dari jam 7 sampai selesai asar, bahkan pengajian sore malam gitu, percuma kalau kamu cuma dibuat main-main tok. Kalau waktunya main buat belajar bagus. Malam-malam kamu buka buku atau lanjutkan hafalan bagus. Tapi kalau waktunya belajar kamu buat main, dan waktunya main kamu tetap buat main gitu. Jadi kalau kamu nggak pinter-pinter, hafalannya lambat gitu, nilainya selalu di bawah, ya jangan salahkan dirimu sendiri. Eman udah dibiayai orang tua, ya kan? Makan sudah enak,
Eman ya. Saya cuman sekedar kasihan tok ke kalian gitu. Karena ya hari ini menunjukkan nanti kamu di masa depan seperti apa. Yaitu ditunjukkan hari ini. Kalau kamu hari ini sudah males-malesan, sudah sering main-main gitu, waktunya belajar tidak serius, ya jangan salahkan kalau masa depanmu ya agak sukses. Nantilah mau refreshing, ada waktunya liburan. Kalau udah liburan terserah kamu mau kemana, mau jalan-jalan kemana kayak terserah gitu. Kembali ke pondok, ya sudah, fokuskan sekarang belajar, waktunya belajar, dengerin ustadznya, baca buku, hafalannya dilanjut. Jadi orang sukses adalah orang yang bisa menempatkan dirinya antara kapan dia belajar, kapan dia main-main gitu loh. Bukan main-main itu nggak boleh, boleh. Refreshing itu boleh gitu. Healing itu penting gitu. Biar nggak stres otakmu gitu. Healing itu penting. Tapi kalau healing terus, kalau refreshing terus, kalau main-main terus gitu, ya kapan suksesnya? Kapan pinternya gitu. Jadi eman, kamu dikasih kesempatan di sini untuk belajar. Di saat orang lain kayak teman-temanmu yang di luar, mereka sudah terkekang dengan HP lah, dikit-dikit tiktokan, dikit-dikit apa gitu, ngegame dan segala macam. Kamu di sini tidak ada game, tidak ada HP, nggak bisa buka TikTok, ya. Artinya bisa fokus belajar. Nah itu dikasih kesempatan namanya. Nanti ketika pulang mau kamu tiktokan terserah. Mau ngegame seharian pun tidak masalah gitu. Akhirnya yang penting dalam batas yang wajar saja gitu. Jangan sampai menyakiti dirimu. Tidak boleh gitu. Ya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Udah cukup ya. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kayak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.